Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa intinya adalah imsak. Tirukan saya. Asyamu al-imsaku. Maka kalau sebelum adzan kita dengar imsak, itu artinya pesan moral puasa supaya menahan diri. Ditahan, bukan dibunuh. Maka nafsu bukan dibunuh dalam Islam, tapi disalurkan. Kalau di yang lain itu menjadi afsaniyah atau menjadi rohbaniyah. Kalau jadi rohbaniyah, maka dia anti dunia. Kalau pengen dekat langit, maka tinggalkan dunia. Maka dia tidak nikah selama hidup. Dulu ada sahabat 3 orang berjanji. 1 tidak mau nikah selama hidup. 1 akan sholat terus, nggak pernah bangun. Dia malamnya dia sholat terus. Yang 1 dia nggak mau nikah selama hidup. Bahkan dia senantiasa karena khawatir terganggu ibadahnya. Maka kata Nabi kurang ajar. Bukan begitu. Orang beriman itu dia juga beribadah tapi juga menikah. Berpuasa tapi juga berbuka. Dia juga sama tidurnya juga ada tidur. Jangan sampai kita kebablasan. Nikah itu menyenangkan, betul? Tapi jangan senang menikah. Nanti jadi janda 6 kali. Masya Allah, ini gonta ganti. Anaknya 6, anak pertama semua. Maka itu keterlaluan. Maka disinilah Islam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 187, silahkan dibaca. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka jagalah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, ayat ini diterangkan pada Allah satu, yang namanya puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib. Maka adzan yang paling dibenci adalah adzan subuh. Adzan yang paling disenangi adalah adzan maghrib. Ini baru jam berapa ibu-ibu sudah pengen kok nggak adzan-adzan, begitu kan? Padahal di luar Ramadan kita tunggu nggak? Enggak, ini kelemahannya majelis taklim ini. Nah, maka Islam bukan berarti membunuh, tapi menyalurkan, yaitu menahan diri saja. Tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, itu berkaitan antara subuh sampai maghrib. Inilah Islam. Islam adalah in between. Jangan sampai kita itu betul-betul cari dunia lupa akhirat, cari akhirat lupa dunia. Tapi walakin man yusibuma, dua-duanya dikendalikan. Senang pada harta boleh enggak? Boleh, tapi cari yang halal. Senang pada wanita boleh enggak? Tapi pakai pernikahan, ya. Senang kepada kedudukan boleh enggak? Tapi jangan nyogok. Itu semuanya boleh. Kenapa? Itu dikendalikan saja. Karena Allah tahu perasaan kita. Semua orang pengen kaya, betul enggak? Tapi jangan sampai korupsi. Semua orang pengen punya pasangan, betul enggak? Makanya ibu mau syuting 1 jam aja dandannya 8 jam. Kerudung aja miring sepatu, kayak bajak laut, masa luar biasa. Luar biasa itu. Lipstik aja sampai kayak habis minum darah. Masa ada majelis taklim pakai lipstik lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Giginya merah semuanya. Sekali lagi, puasa bukan membunuh nafsu, tapi bagaimana mengendalikan nafsu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, karena puasa itu tidak afsaniyah, tidak rahbaniyah, tidak boleh mencari akhirat terus lupa dunia atau mencari dunia terus lupa akhirat, maka Islam adalah in between, lakukan dua-duanya, tetapi ada pengendalian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau saya? Semuanya mau. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Kalau bulan puasa suami saya overprotective. Kalau dekat-dekat saya minta jatah. Padahal kan itu buka puasa ya Pak Ustadz. Apakah saya berdosa kalau saya menolaknya Pak Ustadz?
juga. Yang itu. Ya karena puasa itu adalah imsak atau menahan diri, maka di saat puasa jangan very koloso, nerempet bahaya. Wong jelas puasa itu wirawiri di depan suami pakai seksi. Wah, yang roknya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Pakainya cuman jangan, karena itu saat puasa. Termasuk makanan. Masak boleh nggak? Jualan boleh nggak? Tapi jangan demonstratif. Jual masakan bakar sate semua di depan orang semuanya. Nah itu kan namanya demonstratif. Maka kalau ada suami seperti itu, inti dari puasa adalah menahan diri. Toh cuma sesaat. Artinya apa? Oh itu puasa tapi tiap hari bawanya sirup kemana-mana itu. Wudhu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau wudhunya pakai sirup boleh nggak? Nggak boleh juga. Ini jadi bagian dari supaya kita tidak nyerempet-nyerempet pahala. Oke, nyerempet bahaya itu apa? Renang boleh nggak? Boleh, tapi kalau sehari sepanjang puasa renang terus itu biar sesekali ketelan, nah itu kan jadi masalah. Apalagi anaknya ibu, kadang wudhu kumurnya 4 kali, yang keluar cuma 1. Nah itu nanti, jadi kalau ada suami istri, maka puasa ada 3. Ada berapa? 1 puasa secara nafsu, 2 puasa indera. Yaitu matanya dipuasakan, tangannya dipuasakan, telinganya puasakan, dan yang keempat puasa hati. Yang ketiga ini puasa hati. Bisa dipahami ya? Oke, puasa tidak sekedar membunuh untuk nafsu kita, tetapi puasa adalah mengendalikan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.